Halo. Masuk, Mas. Oke, siap. Sabar, bro. Ngetes, 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 ngetes. Aman, aman. Halo, suaraku Halo, kemana? Halo, halo, halo. udah dengar kok. Halo, ini Mas, eh, Mas Ombud ya? Yes, ini Om Bud. Ombud ya, nggak pakai Mas. Sorry, Ombud. Sip, sip. Sip, sip. Yang Kalau lain sudah, belum? itu si Mas Kat sudah ada. Kalau Om Bud dipanggil Mas lagi, tuanya tambah-tambah. Kok ada Gus NU mana? Ada Gus NU belum datang kayaknya. Ya, kita tunggu aja. Ya, Mungkin ditunggu lagi dulu Ombud. lagi medarin sarung dia, si Gus. Mas Vika, selamat siang. Loh, suaranya nggak masuk. Halo, selamat siang. Oh, halo, Mas Iya, Vika. kedengeran jelas kan? Kedengeran jelas kok, Sip, jelas Mas sip. Vika. Karena kan netra, jadi gitu. Jadi, itu di di sini sudah ada ini apa Ombud sama Mingka ya. Ya, Minka. Selamat siang, Pak BK. Selamat siang, admin Minka. Selamat siang, admin BGL. Tinggal Gus NO yang belum datang. Katanya Ombud benerin sarung tadi. Selamat siang, Mas BK. Selamat siang, selamat siang. Salam kenal. Salam GGMU, Mas. YNWA, YNWA. MU ke laut, MU. Si Gus itu saking banyak adminnya, mungkin lagi home pimpa, giliran siapa yang ngomong sekarang gitu. Iya, tidak kayak admin BGL karena dari Madura jadi bisa langsung ini mutusin. VGL dari Madura. Itu Eh, ininya maaf, ini aksennya Bapak, Madura itu. Bapak. Bah, Oh, salah panggil Bli selama ini. Eh, lah, Mas BK, Ombud sama Mingka, ini kan sebenarnya udah lewat, udah harusnya udah mulai nih. Mm-mm. Nah, sembari kita nunggu Gus NU beli sarung, Ya, kita mulai duluan aja Oke, gimana? oke. Silakan Iya, Mas. karena monggo. aku harus oke, juga monggo. naik pesawat. Iya, ya udah. Baik, kita mulai ya. Saya yang kebetulan jadi moderator. Oke.
Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum, salam, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan saya Dendi Arifianto yang akan memandu Happy Human semuanya di sini selama 120 menit ke depan. Tetapi sebelum itu saya ucapkan selamat datang di diskusi Tanggap Rasa Happy Human semuanya. Puja dan puji syukur karena kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan sudah mengilhami kita untuk membuat Twitter sehingga kita bisa sharing knowledge guyon-guyon di Twitter sampai ada akun-akun garis lucu kayak NU garis lucu, Katolik garis lucu dan Buddhis garis lucu. Nah, fenomena ini dan ya dilihat Komnas itu apa ya sebenarnya merupakan toleransi itu yang dibalut dalam komedi. Makanya kenapa kami mengangkat ini dan for your information, Happy Humans, kami sudah mengundang akun-akun garis lucu yang lain, tapi ya alhamdulillah yang membalas baru Gus, Om Bud sama Mingka. Nah, saya ingin sedikit mengingatkan untuk Happy Humans, tolong isi daftar hadir dan form evaluasi, karena kalau tidak diisi, saya yang nanti dievaluasi. Terus ini sih Mas BK, Ya, Mas BK saya minta untuk mengantar dan membuka sekaligus membuka ya. Sebenarnya pertanyaannya begini, kan Komnas sudah ada SMP itu tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan serta berekspresi dan berpendapat. Nah, memandang akun-akun garis lucu ini Komnas HAM ini seperti apa, Mas BK? ya ini pertanyaan singkat tapi aku langsung suruh membuka begitu ya. Ya, jadi gini, eh, kalau bicara soal SMP kebebasan berekspresi dan berpendapat dan SMP kebebasan beragama dan berkeyakinan, kan itu menjelaskan bagaimana hak-hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh negara dan juga dihormati oleh warga negara yang lain. Nah, kemunculan kayak Katolik garis lucu, terus kemudian Budi garis lucu, Muhammadiyah garis lucu, HKBP garis lucu, terus Katolik garis lucu dan garis lucu yang lainnya, yang kemudian juga ada disambut dengan yang agak serius seperti garis lurus dan yang lain sebagainya. Saya kira kan ini saya kira sangat sangat baik. Sangat baik kenapa? Karena kemudian kita membutuhkan diskursus atau diskusi antar wacana dan itu bisa dalam media apa saja di Twitter begitu. Dan ini sesuatu yang memang mencerdaskan kehidupan bangsa lah. Gitu. Kalau kita tarik kepada konstitusi. Tapi ini kalau bahwa ada perdebatan-perdebatan dianggap dalam tanda kutip melecehkan, terus kemudian ada penistaan bahkan segala macam ya, kita ini sekarang ini memang agak sensitif perasaannya, meskipun kalau saya misalnya 10 tahun yang lalu, 20 tahun lalu ketika guyon-guyon nyerempet-nyerempet agama ini biasa saja sambil dibalas guyon, tapi mungkin kan zaman tentu saja sudah berubah. Tapi pada mencoba melihat batas-batasnya di mana, tapi bagi saya ekspresi-ekspresi yang disampaikan oleh Katolik garis lucu, NU garis lucu, Buddhis garis lucu, dan garis lucu lainnya maupun garis lurus, ini bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat yang harus kita rayakan terus dan kita jaga. Kenapa? Ya, dunia ini sudah susah. Dunia ini semakin rumit, semakin kompleks, masalah semakin banyak. Tapi kalau kita memandangnya serius terus, ya kita lama-lama jadi gila. Karenanya saya kira yang lucu-lucu harus terus ada, semakin besar, dan itu lucu-lucu itu kan juga bagian dari budaya kita. Saya kira itu, Dendi. Oke, makasih Mas BK. Nah, ini
sepakat saya ini lucu-lucu itu termasuk budaya kita lah. Nah, saya sangat sepakat itu. Tapi kalau seperti yang dibilang Mas Beka tadi, satu Iya, lagi iya, ya Mas iya. Beka, nggak apa-apa ya. Yang dibilang Mas Beka tadi kalau ada sensitivitas nih. Nah, berarti sebenarnya apa sih batasannya Mas Beka kalau kita membuat hal-hal yang itu? Karena kan di sana ada garis sensitif yang tadi Ya, Mas Beka bilang. gini, saya itu lahir dan besar di Banyumas, ya. Di Banyumas ini orang ngomong aja bikin ketawa orang, gitu. Baru cara ngomongnya, belum isinya, gitu. Dan karena cara ngomong terus ditambah isinya lucu, itu juga bisa mencairkan suasana-suasana yang ada. Kita ngomong kalau yang sering nonton film Warkop DKI Dono Kasino Indro itu dari orang-orang yang daerah Banyumasan. Terus lahir setelahnya ada Patrio, siapa Parto. Belum kalau Sri Mulat. Sri Mulat ini kan dari Solo ya. Kalau yang dari Banyumasan itu kan Dono, terus Parto, Cici Tegal dan yang lain sebagainya. Nah, kayak gitu, kenapa kemudian atau yang di ke timur ada Sri Mulat, ada Kartolo, ada Baseman yang di Jawa Timuran itu. Nah, itu kan bagian dari kultur kita. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyikapinya. Ketika disampaikan dalam untuk melucu, ya responnya nggak langsung kemudian hukum gitu ya. Oh, ini menista, ini apa meresahkan nih. Terus dilaporkan polisi. Ya, dibalas aja dengan yang lucu-lucu ya kayak Gus Dur lah gitu ya. Gus Dur kan mampu mengkontekskan sesuatu yang serius dengan cara-cara humor. Makanya ada humor ala Gus Dur segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua soal tadi sensitif. Kalau dari teori hak asasi manusia, atau prinsip-prinsip itu kan tidak mudah untuk menggolongkan sebagai penistaan agama, penodaan dan yang lain sebagainya. Harus melihat konteksnya, harus melihat niatnya, harus melihat ucapan, harus melihat apa pengaruhnya ke masyarakat. Pengaruh masyarakat banyak ini juga bukan hanya sekedar meresahkan. Sekarang ini beda sedikit dianggap beda pendapat sedikit dianggap meresahkan. Hanya karena tidak setuju. Tidak setuju itu bukan berarti resah loh. Nah, ini yang saya kira penting bagi kita garis lucu, Bugis garis lucu, Muhammadiyah garis lucu, Katolik garis lucu, dan garis-garis lucu lainnya untuk mencairkan suasana. Bahwa ada salah-salah sedikit ya, namanya manusia, tinggal minta maaf selesai. Gitu. Kalau tidak mau memaafkan ya salahnya sendiri, tidak mau memaafkan. Kan begitu. Katanya paling mulia kan orang yang mau memaafkan orang lain. Itu ganjarannya banyak. Bukan Ganjar Pranowo, ganjarannya banyak. Saya kira itu, Dendi. Oke. Oke Mas BK, wah ini berarti kan intinya jangan mudah bludrek lah ya. Kalau kata orang Jawa Iya. bludrek. Eh, jadi konten ya dibalas konten, eh, tulisan dibalas tulisan, guyonan ya dibalas guyonan. Kalau bisa kan seperti itu Mas Betul, BK ya. sepakat, Mungkin Dendi. indah sekali. Satu lagi Mas BK boleh nggak? Ini aku harus masuk ke bandara. Ini gimana? Oh, ke bandara. Singkat. Oke. Ya udah. Singkat aja ya Mas BK. Nah, Eh, sebenarnya negara itu harus menjamin mereka itu kayak gimana sih Mas? ini, Maksudnya akun-akun misalkan dapat itu. ya yang jelas ekspresi berpendapat itu hak konstitusional yang harus dilindungi, dihormati, dan dinikmati oleh. Jangan sampai kemudian kita balik lagi ke beberapa puluh tahun yang lalu, ketika beda pendapat sedikit saja dengan pemerintah itu dianggap subversif, dipenjara, dikejar-kejar. Jangan sampai ke arah sana. Pada titik itu saya kira
negara juga harus tahu aparat-aparatnya mana hak asasi manusia, mana yang kemudian eh, toleransi dan yang lain sebagainya. Batas-batas itu saya kira penting juga untuk diketahui oleh aparat. Saya kira itu, jadi. Sih, ya artinya Om Bud dan Mingka, NU, Gus NU garis lucu semuanya dilindungi gitu. Ya, itu kan. Amin. Oke, dilindungi oleh negara, apalagi Tuhan kan pasti itu. Oke, sekarang Mas BK, terima kasih sudah Ya, bersedia. Saya suruh saya dulu tadi. pamitan ya, Ya, teman-teman. Minta saya, maaf, nggak bisa sampai ya, selesai. Oke, oke, Ini hati-hati di ini jalan. diskusinya pesan saya satu, harus lucu. Jangan sampai serius-serius. ya, Itu nggak berhasil berarti ini Terus, diskusi. Terima kasih. ya, Yo. Yuk, yuk, yuk. siap. GGMU Mas BK. Kembali sepak bola gitu. Oke, ini karena Gus NU masih cari sarung dan belum kembali. Sebenarnya saya mau tanya ke sana, tapi saya mulai dari Om Bud aja ya. Nggak apa-apa ya Om Bud. Boleh lah. Kalau Ya. mau siapa duluan sebenarnya sweet aja, gunting batu kertas. Jadi Mingka ngeluarin kertas, Om Bud ngeluarin batu. Oke. Sorry Om Bud, Gus sudah ada ternyata. Sip. Apa dulu? Sarung pinjaman itu. Gus NU? Monggo Gus naik dulu jadi Monggo. speaker ya. Monggo yang paling tua dulu. Maksud saya sih saya di Gus NU karena yang mengawali ya ibaratnya. Yep. Udah? Monggo itu Gus sudah jadi speaker kok. Gus NU? Gus NU selamat siang. Assalamualaikum. Gus? Nanti nggak ngomong, Gus? Halo. Halo, iya, selamat siang. Gus NU, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sedang produktif ini Iya. ada banyak anak-anak. Nah, kebetulan kan NU garis lucu ini paling tua di antara yang lain. Nah, makanya saya ingin tanya pertama kali, Gus NU, Iya. apa sih yang memotivasi Gus NU untuk bikin akun ini, gitu, yang melatar belakangnya gitu. Dan pesan apa yang ingin disampaikan sebenarnya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ini saya mau yang Buddha ini salamnya gimana ya, lupa. Oke, selamat siang. Namo Buddhaya, Iya, Gus. Pak. Ya, Namo Buddhaya. Sebelumnya saya mohon maaf nanti barangkali kalau ada suara yang terputus karena ini sinyalnya kebetulan kurang baik nih di kampung kita. Yang sebentar lagi saya juga bergeser dari sinyal yang baik. Tapi kalau nanti ada putusnya nggak apa ya, disambung-sambung gitu. Nah, hilang. Kok sepi? Sarungnya lepas ini. Iya. Makanya Gus, kalau beli pulsa sekalian beli sinyal. Boleh ke Om Bud dulu nggak? Boleh. Pertanyaannya sama Om Bud. Apa sih yang motivasi Om Bud dan pesan apa yang ingin disampaikan dengan bikin akun garis lucu ini? Yang motivasi Om Bud sebenarnya itu si Gus NU. Jadi simpelnya main Twitter, terus ngelihat kok narasi-narasi yang terbangun sekarang orang ngomongnya betul sih ekspresi gitu kan, kebebasan pendapat. Cuman sepertinya kita lupa untuk bisa santai, kan nggak harus serius tapi sungguh-sungguh gitu kan. Nah, jadi lihat akunnya si Gus itu menarik. Terus kemudian ada akun si Masmu yang dulu sombong banget nggak mau follow siapa-siapa.
followernya akeh tapi followingnya nol itu kan. Terus kemudian ada akun si Mingka muncul, jadi akhirnya muncullah Buddhis garis lucu, kemudian Hindu garis lucu, kemudian Protestan garis lucu, dan sama seperti agamanya itu Protestan alirannya banyak, itu di Twitter juga GL-nya banyak banget itu Protestan, entah mana yang yang bener gitu kan. Nah, terus kemudian sampai akhirnya muncul juga apa ya, animisme garis lucu, Cina garis lucu, terus Madura garis lucu, yang sering TikTokan selama masa tahun-tahun itu 2019 deh kalau nggak salah ya, aktifnya hampir berbarengan, akhirnya menggabungkan diri ke itu apa namanya, garis lucu universe namanya. Nggak kalah kita sama Avenger gitu sih, awalnya begitu Mas. Oh, jadi inspirasinya itu dari Gus ya, terus merembak sampai ada beberapa agama gitu yang nggak hanya agama ya, ada Betul, etnis juga gitu. Mungkin betul. suatu hari bikin juga disabilitas dan lucu, kayaknya itu butuh juga. Karena kan saya disabilitas nih. Nah, Eno sudah balik nggak? Saya Gus So, belum balik, terus balik. masih Saya coret ke juga. Inka dulu. Mbak. Oh, siap. Ya, pertanyaannya sama, Mas Mingka. Ini apa sih yang memotivasi dan pesan apa yang ingin disampaikan dari ini? Nah, ini kalau pertanyaannya sama, jawabannya harus sama juga supaya nggak salah ya. Gitu. Jadi kalau Minka sendiri bikin komunitas Katolik garis lucu, awalnya juga apa namanya, terinspirasi dari NU garis lucu gitu, bahwa agama, komunitas atau organisasi gitu bisa tampil begitu menggembirakan, tidak baperan. Terus pada waktu itu kan antitesa terhadap situasi politik di Indonesia yang membawa agama ke wilayah politik sehingga agama menjadi sangat tegang. Nah, hadirnya NU garis lucu ternyata itu guyonan yang sehari-hari sebenarnya. Sehari-hari kalau kami kumpul dengan teman-teman NU, teman-teman Gus Durian, teman-teman Muhammadiyah, sejak kecil kita guyonannya ya seperti itu. Guyonan tanpa ada baperan, tanpa ada ketersinggungan. Gitu. Ya apapun bisa jadi guyonan karena kita ini hidup di dunia. Gitu. Sementara agama itu bagi kami kan wadah aktualisasi iman selama di dunia gitu. Nah, tapi realitasnya nggak seperti itu gitu loh. Agama itu membawa ketegangan, membawa ketidakgembiraan karena ada muncul banyak perbedaan. Perbedaan satu dengan yang lain, sementara banyak orang apa namanya merasa paling benar sendiri gitu. Sehingga apa semua orang harus mengikuti apa yang dia yakini sebagai benar itu gitu. Semua orang dianggap harus ikut sama gitu. Nah, konteks itu yang apa dimunculkan antitesa terhadap ketegangan itu oleh NU garis lucu, ya kita jadi apa namanya ikut membawa kehadiran kelompok-kelompok minoritas yang apa selama ini juga kerdil, apa inferior kalau berhadapan dengan apa namanya komunitas-komunitas lain gitu kan, karena agama menjadi sesuatu yang tegang sehingga kelompok-kelompok kecil ini juga merasa terancam. Padahal kita hidup dalam komunitas bersama di NKRI gitu, ya kita sebenarnya bisa guyonan bersama, bisa hadir bersama, bisa bercanda bersama gitu. Jadi itu yang kita ingin munculkan, karena agama dianut oleh manusia di dunia, kita
pengen menghadirkan iman yang manusiawi juga. Itu tuh. Itu Gus NU sudah muncul itu. Ini berarti benar banget semuanya terinspirasi sama ini. Ini sorry loh karena pertanyaannya sama karena direkturnya ngasihnya begitu. Enggak. Jadi sebagai moderator. Oke. Sebelum saya ke Gus NU, karena dua-duanya sudah menjawab ini terinspirasi sama Gus NU, saya mau mengingatkan bagi Happy Humans yang mendengarkan ini bisa turut bertanya di utas Twitter, tapi mention Komnas HAM ya. Jadi nantilah kalian yang lebih tahu lah caranya gimana. Saya agak bingung juga, main Twitter baru kemarin. Oke, Gus NU, Halo, ya. Gus. Saya mau tanya suara saya kedengaran nggak ya ini? Kedengaran? Jelas Gus. Enggak kedengeran Gus, enggak kedengeran. Soalnya kita sebagian ya jelas ini. Jelas. Teman-teman yang tadi ngobrol. Oke, selamat siang. Saya lanjutkan ya. Tadi mohon maaf ada gangguan sedikit. Ini pertanyaannya apa tadi ya? Itu sarung minjem di mana, Gus? Pertanyaannya. Iya, ini kan saya baru bangun tidur terus lupa kalau jam 13 ini ada pertemuan space ini. Kayak kita lagi diundang tahlilan tiba-tiba lupa ini. Kalau waktunya tahlilan datang. Jadi ini Gus pertanyaan. Tadi gimana tadi pertanyaannya? Yang memotivasi Gus NU bikin NU garis lucu ini apa? Terus pesan apa sih yang ingin disampaikan? Karena Om Bud sama Minka itu semuanya terinspirasi sama Gus. Oh gitu ya. Iya. Ya, kayaknya semuanya satu garis kita ini dengan teman-teman ini. Jadi ternyata di antara sekian banyak ketegangan, perbedaan antar agama, antar budaya, kita bisa ditarik satu garis yang sama, dan yang ini kita dengarkan penjelasan yang asik banget ya dari teman-teman itu semua. Nah, kalau ditanya pertanyaan apa yang mendasari, ya kita sebetulnya punya keresahan yang sama di setiap warga negara ini kan. Kalau melihat perkembangan setiap kali ada konstelasi politik atau setiap kali ada gejolak sosial, itu yang muncul di permukaan selalu ketegangan-ketegangan bisa antar ormas, bisa antar agama, bisa antar partai politik dan yang lain sebagainya. Dan ini nggak ketemu ya. Beberapa kali kita hidup di sosmed ini, karena kita juga pemain sosmed lama ya, waktu pertama Facebook kita juga ikut, di Twitter kita juga nimbrung, yang aktif sejak 2015 kita juga merasakan yang sama, nggak menemukan satu formula di mana kita bisa mencairkan suasana tersebut. Nah, pada akhirnya ketemulah satu ide di mana kenapa obrolan yang dulu waktu kita masih di kampung, ya hari itu masih di kampung juga sih, maksudnya masih kecil, lalu kita ngobrol dengan tetangga, dengan sesama teman satu kelas yang waktu itu nggak dibedakan agama dan yang lain, bisa begitu cairnya. Kenapa ketika tampil di sosmed suasana jadi beda? Nah, kita ingin membawa itu semua, itu inginnya awal kita. Suasana itu ingin kita hadirkan di Twitter. Beberapa kali kita mencoba dengan format-format yang kita tawarkan, sebagian gagal, dan ujung-ujungnya ternyata berhasil dengan cara yang sedikit banyak kita olah. Kan kita juga kesulitan ya, semisal kita obrolan di warung kopi kemudian kita translate dalam bentuk tulisan, itu kan ya nggak gampang padahal. Tapi dengan usaha yang sedemikian rupa dan beberapa teman yang intens musyawarah dengan kita, ya formula ini akhirnya ketemu juga ujung-ujungnya gitu. Nggak tahu tiba-tiba yang kita sampaikan ini, saya nggak ngeh di awal ini teman-teman yang asik itu di mananya ya. Dan kita waktu awal-awal kan kita nggak nyangka juga bakal seperti ini. Jadi ketika pertama kali ada, itu kita hanya lempar-lempar joke seharian kita barangkali
ini nyantol di teman-teman. Lalu cobalah kita tanggapi kasus-kasus isu-isu yang beredar dengan gaya guyonan, dan ternyata itu juga yang disenangi oleh teman-teman. Nah, kita akhirnya sadar bahwa pada dasarnya kita masyarakat Indonesia itu lebih suka guyonan daripada pertikaian. Nah, akhirnya kita rutin bikin postingan-postingan seperti itu, dan pada akhirnya ya memang teman-teman juga respect terhadap hal tersebut. Seperti itu sekilas apa yang mendasari akun ini dibentuk. Baik Gus, sependapat sih Gus, ya memang untuk mereduksi ketegangan itu memang kita butuh guyonan-guyonan sehari-hari yang mungkin dulu itu sering banget. Bahkan saya dulu kalau ngopi itu ya jokesnya parah lah. Eh, tapi lucu gitu loh, termasuk lucu gitu. Nah itu ya. Itu dia. Bahkan ini saya sambung sedikit ya. Di tengah perjalanan kan kita berdiri di tahun 2015. Kemudian dari 2016 kita masih pola yang sama. Kemudian ini teman-teman Katolik waktu itu belum gabung ya. Maksudnya masih kita betul. masih ngobrol kayak monolog gitu. Dan dengan teman-teman Twitter semuanya. Seingat saya di sekitar 2016 kita kepikiran Mas. Kita kepikiran begini. Bagaimana ya kalau itu kan waktu konstelasi politik lagi tinggi itu, perebutan presiden waktu itu. Nah, kita mikirnya bagaimana ya kalau semisal Gus Dur ada saat ini, kemudian beliau pegang akun Twitter, kira-kira apa respon beliau terhadap semua kasus semua isu yang sedang berseliweran di depan kita ini. Nah, muncullah ide di mana kita ingin menghadirkan semangat Gus Dur. Kalau kita mau menghadirkan pemikiran Gus Dur terlalu tinggi ya, karena beliau itu kita nggak menjangkau apa yang beliau strategikan untuk mencairkan suasana itu ya, itu gaya Gus Dur sendiri. Cuma kita pengennya semangat itu hadir di setiap obrolan kita di Twitter itu. Dan pada akhirnya ya sudah seperti ini. Jadi sedikit banyak kita terinspirasi terhadap beliau, yang waktu itu akhirnya kita izin ke Neng Alisa untuk membuat satu foto profil kita dari tokoh beliau itu. Gitu. Oh, terus itu juga yang membuat namanya NU garis baju. Karena saya penasaran nih Gus, kenapa Gus pakai NU garis baju sedangkan yang lain itu kan agama garis baju gitu kan? Itu Iya, saya itu teman-teman bikin agama kok. Saya tanya kok berani ya teman-teman bikin agama-agama sebagai platformnya. Kalau kita kan organisasi ya, kan NU itu organisasi. Teman Katolik garis lucu ini keren-keren semua. Mereka mewakili seluruh seluruh umat Kristen secara umum. Jadi dengan membuat nama Katolik garis lucu, dan selanjutnya itu ya perwakilan dari agama. Sementara kita ormas. Bagaimana awal mulanya sehingga kita nggak bikin Islam garis lucu atau apa gitu ya. Ya pertama jelas kita nggak berani ya kalau mau bikin Islam garis lucu, karena nanti pasti akan sering muncul ketegangan kan seperti itu. Kalau NU itu kan bagaimanapun organisasi ini sudah terbiasa dengan guyonan. Kalaupun satu saat kita kepleset ngomong, itu di NU hal-hal yang seperti itu dimaafkan istilahnya. Dimaafkan itu mudah dimaafkan. Dan tentu saja ini atas pertimbangan bahwa kita ini ya mewakili NU, kita dari teman-teman santri semua, ya ini paling enjoy juga kita pakai nama NU itu. Lalu muncul Muhammadiyah, itu masih mending ada nama ormas kan ya. Kemudian lalu muncul Katolik garis lucu, wah kita salut, ini siapa ya kok berani gitu. Dan ternyata setelah berjalan, Katolik garis lucu pun aman-aman saja. Oh berarti ya sebetulnya ya kita satu garis. Meskipun dulu pernah kayaknya ya Katolik garis lucu disemprit sama para Romo, kayaknya pernah itu. Pernah. Nah itu juga. Kalau kita nggak pernah disemprit sama PBNU ya, karena memang ya itu di NU itu hal-hal yang kayak gitu ya wajar, memang setiap hari guyonan, bahkan hampir tidak ada ketersinggungan di antara kita, ya sudah ngalir aja. Dari PP kita dapat salam juga. baik. Ya.
Nah, ini gantian pertanyaannya. Tadi yang ditanyakan ini tak sampaikan ke Mingka sama Umbut nih. Takut ini pakai nama agama guys lucu. Ya, sejauh ini meskipun banyak awalnya banyak yang menentang, sejauh ini kita aman-aman saja. Aman-aman saja itu artinya dari beberapa apa namanya beberapa pastor juga mendukung dengan komunitas ini. Tapi nggak tahu ya, aman di dunia belum tentu aman di surga juga nanti. Gitu. Jadi mungkin saat ini dianggap aman, tapi nanti nggak aman ya. Itu walahu alam lah kata Gus NU. Jadi kalau soal apakah kita pernah ditegur, ada memang perbedaan dari beberapa pendapat dari beberapa pastor gitu. Dan itu diselesaikan oleh para pastor sendiri gitu. Kalau kita di komunitas ini relatif untuk Twitter yang pegang nggak ada pastornya gitu. Jadi kalau ada masalah-masalah yang sifatnya sensitif gitu ya diselesaikan secara internal. Sama mirip dengan NU juga, kalau di komunitas Katolik itu juga apa namanya orangnya lebih rileks. Lebih rileks itu beda, makanya si Protestan nggak berani ikut toh gitu. Karena kalau di sana itu lebih tegang juga situasinya gitu loh. Karena apa-apa bisa dianggap melecehkan gitu, apa-apa dianggap tidak sesuai dengan Alkitabiah gitu. Kalau di Katolik dalam konteks sosial itu sejauh kita bisa menghargai iman dan apa tidak dalam batasan-batasan tertentu ya masih oke-oke saja. Itu sih. Oh, jadi aman. Pasti nggak ada yang Twitteran gitu maksudnya. Ada Pastor Kristiadi itu sekarang jadi komisi kepemudaan, kita juga sering tiktokan. Ada yang pastor lucu juga namanya Pastor Ju Andreas, itu beberapa kali juga bantuin apa namanya Katolik garis lucu gitu. Kami sering tiktokan karena waktu apa namanya masih proses untuk menjadi pastor, kami itu sama. Dulu juga beberapa kami ini sama-sama pernah punya cita-cita untuk menjadi pastor, tapi karena pilihannya di dunia ini kan juga melenceng-melenceng gitu. Jadi ada yang betul-betul jadi, ada yang nggak jadi, tapi proses untuk apa namanya kebersamaannya itu pernah ada, pernah ngerasakan sama-sama, jadi guyonannya sering nyambung gitu. Jadi banyak kok pastor-pastor yang punya Twitter sebenarnya. Kecuali kalau beberapa pastor Jesuit yang lebih apa namanya formal ya. Gitu, pastor-pastor. Tapi kalau yang lain-lain itu banyak yang santai. Ada Pastor Edi yang kemarin, ada Pastor Sigit yang kemarin apa namanya protes tentang penulisan buku tentang Trinitas itu. Itu. Baik. Gitu. Makasih Mas. Mingka, Ombud. Ombud yang paling aman sebenarnya. Karena para biku itu kan nggak bertwitteran, kerjanya bangun pagi, sarapan, meditasi, baca Tipitaka, meditasi, tidur gitu kan. Jadi aman. Tapi ya ada sih yang di Twitter juga para biku ya ada, Dalai Lama pun rasanya Twitternya ada. Nah, cuman kalau Ombud sendiri dulu memang namanya Buddha garis lucu, tapi setelah diskusi sendiri gitu kan, yang admin cuma 2 sih, jadi diskusi berdua gitu, akhirnya ya udahlah kita mewakili umat Buddhanya, makanya kemudian geser jadi Buddhis garis lucu. Jadi bukan agamanya tapi kaumnya, umatnya. Sebab
kalau kita bicara selaku agamanya ini kan pemahaman kita juga cetek. Umat Buddha ini yang sebenarnya paling mengenaskan. Tidak semua umat Buddha di dunia ini tahu kitab sucinya seperti apa. Wong lengkapnya itu selemari gede. Jadi kalau disuruh katam seperti kaumnya Gus NU itu, ya kami setengah mati lah kalau disuruh katam kitab itu. Wong kitabnya aja wong kitabnya aja nggak tahu semua itu. Tapi ya kami juga ingin jadi bagian yang juga mengajak inilah bangsa Indonesia ini untuk sama-sama, ayolah kalau mau beragama monggo, tidak pun beragama ya silahkan, tapi ya jalani sungguh-sungguh, nggak usah serius. Sungguh-sungguh kan nggak harus serius. Sungguh-sungguh boleh bergembira, sungguh-sungguh boleh tertawa, sungguh-sungguh boleh kok ngerasani teman sekali-sekali gitu kan. Misalnya kayak pas Mingka itu dimarahin kasus apa ya dulu ya, sampai sempat genting lah ke Twitternya, kan kita yang ketawa gitu kan. Itu kesempatan kita untuk menertawakan dia ya. Tuh. Saya boleh cerita sedikit ini ya. Boleh lah. Saya izin mau cerita. Waktu awal dulu ada Kristen garis lucu, Katolik garis lucu, atau yang lain Buddhis garis lucu ini, saya sempat ini curiga ini. Saya kira teman-teman NU juga, teman-teman Islam yang sengaja bikin biar bikin rame aja gitu. Jadi sempat awal-awalnya ini bener nggak teman-teman yang Kristen yang bikin gitu. Lalu kita pantau terus itu kan sampai sekian lama dalam waktu sekitar 2-3 bulan ini kayaknya bener-bener teman Kristen gitu loh. Nah alhasil saya justru muncul kekaguman kita dengan teman-teman. Wah ini teman-teman Kristen ini asik juga ya, teman-teman Katolik ini asik-asik juga ternyata. Lalu ya kita beberapa kesempatan ngobrol. Bahkan saya dengan Romo Zu itu pernah dalam satu forum mereka Romo Zu ini tanya ke kita itu, gimana sih orang-orang NU itu kok kalau bikin sambutan atau bikin acara apa gitu mereka bisa berjam-jam, hadirinya bisa banyak banget dan betah dengarinya sampai lama gitu. Nah ternyata ya kuncinya ya hanya satu, memang orang NU itu kalau pidato, kalau menyampaikan ceramah ya nggak ada bedanya kayak orang jagongan dengan teman yang lain, banyak guyonnya, banyak ketawanya, interaksinya ada. Lalu kita jadinya gojloki Romo itu, ayo Romo itu di gereja bisa kok dibikin acara yang sama dengan kita di NU, jadi guyonan gitu. Nanti ada apa? Ada takir itu apa ya? Ada berkat yang ditenteng gitu, coba nanti di gereja, pulang dari gereja bawa berkat gitu kan enak. Atau di dalam gereja sambil ngerokok, atau nggak tahu ini memang boleh atau enggak. Kalau di NU kayak gitu, jadinya ya nyaman aja kita dengan para kiai-kiai kita kalau mereka sedang ceramah seperti itu. Ya sudah gitu. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi ini, Gus, Embut sama Mingka. Terima kasih banyak, itu tadi udah jelasin bahwa banyak banget ya pengalamannya. Tapi selama menjalankan akun-akun ini pernah nggak sih menghadapi tantangan gitu, yang apa? Tantangan itu nggak enak juga. Silakan mungkin Mingka dulu karena tadi Gus terus yang duluan. Mingka. Ya, kalau soal tantangan ya ada aja. Tantangannya itu kan paling besar kalau di Twitter itu, karena kadang-kadang topik lucunya habis. Kita bingung mau ngapain lagi gitu. Jadi itu tantangan paling itu ya materi apa yang mau disampaikan. Makanya kadang-kadang kalau pas lagi serius kerjaan banyak, ya tidak ada lagi yang ngotit-ngotit sampai 1 bulan, 2 minggu gitu bisa putus betul-betul karena tidak sempat lagi untuk guyonan gitu. Kita kan juga ada
pekerjaan yang kadang-kadang membutuhkan konsentrasi gitu. Tapi kalau tantangan dari luar, yaitu tadi soal materi, apakah lucu atau tidak itu kan relatif. Buat kita kalau sudah kita tampilkan ya kita sih kadang-kadang nggak melihat lagi gitu. Nggak melihat lagi ya biar pembaca saja ya atau follower yang menilai apakah lucu atau tidak, menghibur atau tidak. Tapi kan upaya kita untuk menghibur ada. Gitu. Terus tantangan yang berikutnya adalah sensitivitas. Karena saya ini hidup dalam komunitas majemuk, di mana juga sejak kecil kita dilatih untuk hidup bersama. Suaranya hilang. Iya, ini lagi kayaknya sinyalnya turun, Om Bud. Jadi ditunggu bentar. Masih admin masih membereskan. Om Bud dulu boleh nggak ini kira-kira sambil nunggu Oke. Apa pertanyaan tadi, Mas Dendi? tantangan Oh, Om Bud. iya. Tantangannya. Tapi sebelum Om Bud jawab dulu, Om Bud say hello dulu buat semua pendengar ini yang sudah follow. Om Bud doakan selamat dunia akhirat, yang belum follow tolong segerakan supaya bisa didoakan. Itu kan. Terus kita atau lebih muda dari kita tidak lucu. Terus kita buat materi yang menurut kaum kita lucu, ternyata tidak dimengerti oleh kaum yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga tantangannya adalah ketika diaruli. Oh, kalau teman-teman garis lucu pasti paham maksudnya diaruli itu apa. Jadi pada saat diaruli itu yang benar-benar tantangan untuk sabar, untuk tetap sombong, untuk tetap jawab dengan bercanda, yang kayak gitu sih. Jadi tapi ya bagian lah dari belajar untuk ini sabar di Twitter ini. Itu. Sabar sih, Om Bud, sebelum saya ke Gus, Aruli itu apa ya? Sini nggak paham. Jadi rata-rata kalau akun-akun garis lucu pernah diaruli. Jadi kayak misalnya kita bikin satu lempar tweet apa, itu kemudian tiba-tiba tweet itu rame dan kemudian biasanya muncul akun si Arul ini untuk selalu membantah dengan tweet yang sama, dia copy paste terus dengan uh, apa namanya persepsi yang sama dengan pokoknya selalu muncul, makanya kita bilang diaruli. Ini baru sekarang nih. Kayak Mika ya, materi juga masuk. Tapi kalau Gus NU gimana? Materi juga atau ada? Enggak, kalau materi kita relatif banyak. Materi itu kan bisa kita dapatkan dari obrolan, kita tinggal muter aja itu pidato-pidato atau ceramahnya kiai kita yang lucu-lucu, kemudian kita translate dalam bentuk teks kan selesai. Ya, yang paling kita rasakan ya dari apa ya? Kayaknya respon teman-teman yang terlalu tinggi terhadap guyonan-guyonan yang kadang respon ini muncul ketika kita saling saut antar antar garis lucu universe ini. Yang kemudian di antara mereka ya kemudian merespon dengan berlebihan. Tapi itu saya pikir juga tantangan yang tidak begitu berarti sih, karena mereka pada akhirnya juga kesulitan untuk mengimbangi guyonan kita yang kita terus gencarkan seperti itu. Karena kita tahu ya beberapa trik yang kita pakai, misal ada tweet war apa gitu ya, itu kan eh, kalau sedang sengit mereka nggak bisa guyon kan,
gitu apa yang terjadi. Kemudian kita tawarkan sisi lain dari pendapat kita yang berupa guyonan, mereka sudah nggak bisa lagi menimpali, karena menimpali guyonan dengan Benar, guyonan pasti dengan rileks juga, karena kalau benar, sudah benar. tegang mereka nggak bisa rileks. Nah ya seperti itulah, kita ini memang suka guyonan, kita nggak suka tegang ya, maksudnya Ya, kalaupun kita diajak tegang, kita kembalinya juga kenapa sih kok tegang banget, ngopi lah gitu. Gitu. Jadi ya sudah, tantangan kita ya hanya seperti seputar itu aja. Terus kita bersyukur karena setelah akun ini ada, kemudian banyak teman-teman yang terlibat, ternyata follower-follower kita itu juga nggak kalah-kalah lucu loh ya, Om Bud. ya, Sama betul. Mingka tadi yang sampai kehilangan materi. Karena dengan feedback dari teman-teman ini, justru akan membuka atmosfer baru, kelucuan-kelucuan yang kadang of the box juga dari teman-teman ini. Dan Betul, itu betul. kalau kita feedbacknya kita kelola, wah itu jadi sesuatu yang menarik banget. Dan tanpa sadar ini jadi atmosfer yang baru lagi di dunia pertwitteran kita ini. Seperti itu. Oke. Ya. Mingka muncul ya. Gus, ini saya tanya terakhir deh. Ya nggak terakhir sih. Nanti pas Ngomong kok. kalau Gus ini melihat gambar kebebasan ekspresi keagamaan di Indonesia saat ini tuh kayak gimana sih, Gus? Sebetulnya secara umum kita ini nggak begitu banyak ada masalah ya. Hanya karena kita terlalu fokus pada respon yang muncul terlalu nyaring di sekitar kita. Ya. Yang padahal kalau respon itu nggak kita tanggapi, maaf, yang kemunculan respon-respon baru itu kita tidak tanggapi, ya sebetulnya santai. Kita di kampung kan masih biasa, nggak ada masalah. Ya kecuali kalau sudah diseret ke ranah politik, ini menjadi ketegangan baru lagi. Karena kita tahu agama ini kan pada dasarnya dianggap ya oleh semua orang yang memeluknya sebagai sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci berarti ya nggak pernah ada sesuatu yang kotor di dalamnya. Lalu karena sesuatu itu suci, maka semua yang keluar dari pemikiran berbau agama dianggapnya suci juga. Lalu politik itu kan bukan hal yang suci ya harusnya ya. Penuh intrik, penuh ambisi, penuh semua hal-hal yang menjegal yang lain. Nah, itu dijadikan motor sebagai kekuatan politik. Nah, itu pada akhirnya menjadi runyam, liar ya. Jadi orang-orang itu jadinya kesulitan membedakan mana yang agama secara ansik dan mana politik yang menungganginya. Nah, itu jadinya ya seperti itu. Makanya kita selalu menyuarakan jangan membawa agama dalam pertarungan politik dalam hal ini. Ya, oke. Kalau Om Bud gimana? Kalau Om Bud karena Suci sudah dipeluk sama Gus, Om Bud nggak berani peluk. Ntar rebutan susah. Iya. Tapi kan ya seneng kalau meluk Susi juga kan, Om Bud. Iya. Jadi kalau terkait agama, toleransi ya sekarang sebetulnya apresiasi, karena dari zaman dulu sampai sekarang kan, dan kebelakangan ini orang-orang Indonesia ini mulai serius mendalami agama, belajar dia spiritual yang ya memang tujuannya pasti untuk mencapai kebahagiaan, tujuan akhirnya entah surga, entah nirvana, apapun kan itu istilahnya. Nah, cuman ya jangan dilupakan, jangan terlalu serius, sungguh-sungguh lah, tapi jangan serius. Harus ada ruang-ruang untuk menghargai apa yang dilakukan oleh orang lain, karena itu dia lakukan berdasarkan kebenaran yang dia yakini dan juga berdasarkan niat baik dan tujuan baik. Jadi di situ kita harus sediakan ruang untuk menghargai itu. Itu sih yang Om lihat. Makanya
Yang satu pesan Ombud, dan mungkin Ombud harapkan juga kalau ketemu orang, ketemu siapa, termasuk ketemu pas kita space yang dulu, space sekarang juga Mas Dendi, saya Ombud juga mau titip lah. Mungkin pemerintah ini presiden perlu menemukan sebuah salam nasional yang digunakan bersama, bukan lagi menyebut salam agama. Kebayang nggak kalau agama di Indonesia itu diakui 15, kemudian keyakinan-keyakinan itu yang keyakinan-keyakinan yang memang ada dari lama itu diakui semua, ada ratusan. Untuk ngucap salam aja pidato sudah habis 5 menit kali ya. Iya, betul itu. Ya kan? Sepakat itu. Iya, Jadi kalau kita punya satu salam nasional, akhirnya nggak sampai, aduh, salam Buddha apa ya? Aku lali ya. Nanti yang Buddhis tersinggung. Kok salamku nggak diucap no gitu kan? Terus yang terutama si Konghucu, orang sering sulit bilang Wede Tongtien gitu kan, bilangnya salam kebajikan. Tapi karena dia baru diakui juga, akhirnya sering lupa bilang salam kebajikan. Jadi kadang-kadang ketersinggungan itu juga muncul. Mending ya satu salam nasional digunakan bersama, tapi salam-salam agama ya tetap dilakukan di ruang-ruang yang memang dibutuhkan di situ. Itu. Sepakat sekali saya, Ubud. Jadi ya itu mempermudah saya buka acara semuanya sampai acara aman semua. Nah, Mingka udah ada? Udah. Tadi nggak tahu terputus tiba-tiba. Iya. Mingka ada pertanyaan nih. Sama sih kayak Ubud sama Gus TNO. Gambaran kebebasan berekspresi keagamaan ini di Indonesia saat ini seperti apa sih kalau menurut Mingka? Kebebasan berekspresi beragama itu kan harus diikuti dengan adanya toleransi ya, gitu. Jadi ekspresi keagamaan ketika berada di wilayah sosial itu memang sangat sering terjadi gesekan ya, karena antara sosial dengan kehidupan sehari-hari dengan agama yang tadi sekilas saya dengar dari Gus NU tadi dianggap suci gitu, itu kan selalu mengindikasikan bahwa apa yang terekspresikan harus selalu tampak suci, dijaga dan sangat dihormati gitu. Jadi ekspresinya adalah dibutuhkan satu toleransi dari masing-masing masyarakat, dari masing-masing pelaku agama itu. Toleransi itu mengindikasikan adalah kesediaan untuk menghargai dan menghormati keyakinan atau perilaku orang yang berbeda atau yang tidak kita setujui. Gitu. Jadi kalau semua kita anggap sama, semua ketemu dalam komunitas yang homogen gitu, itu tidak ada toleransi lagi karena semuanya sama gitu. Yang ada dukung mendukung. Justru toleransi adalah dibutuhkan pada saat ada perbedaan, dan perbedaan itu terekspresi dari masing-masing cara yang berbeda-beda dari setiap umat beragama. Gitu. Kalau di Indonesia sendiri ekspresi keagamaan itu ya menurut saya masih dibutuhkan semacam pemahaman yang lebih terbuka. Dan toleransi itu tadi kuncinya gitu, karena banyak sekali komunitas-komunitas atau keyakinan-keyakinan baik di luar agama yang diakui di Indonesia ini itu belum bisa beribadah selayaknya mereka punya keyakinan gitu.
belum bisa mendapatkan fasilitas seperti yang kita nikmati. Padahal keyakinan beragama, keyakinan untuk beribadah bagi pemeluk agama, keyakinan iman dari setiap orang pasti berbeda-beda. Bahkan sesama Katolik saja, saya misalkan dengan umat Katolik lainnya gitu. Pemahaman Katolik saya dengan pemahaman Katolik umat lainnya pasti berbeda gitu. Berbeda sejauh nalar kita sendiri bisa mengekspresikan iman kita gitu. Nah, perbedaan itu kalau tidak kita jaga ya tidak kita paksakan kepada orang lain ya nggak bisa, itu nggak bisa. Jadi kebebasan itu yang memang harus kita beri ruang, kita terus support kepada teman-teman baik yang terutama mereka yang masih belum bisa mendapatkan haknya, karena setiap orang, setiap keyakinan itu memiliki kebenarannya sendiri-sendiri yang harus dihormati gitu. Itu Baik. dari saya. Makasih Mingke. Terakhir nih pertanyaan untuk garis itu. Saya minta Om Bud dulu deh. Ada pengalaman ada nggak pengalaman itu selama menjalani jadi admin garis lucu ini? Pengalaman apa, Mas Dendi? Keputus tadi. Pengalaman lucu selama jadi admin. Ya selama jadi admin ya lucu terus Mas, sampai bingung nih yang mana yang paling lucu. Cuman ada satu harapan yang belum terkabul sampai sekarang, itu kapan ada produsen sampo yang mau endorse Om Bud gitu ya. Iya, sampo gitu kan. Iya, gundul kan bukan berarti nggak keramas kita. Oke, Om Bud. Terima kasih. Jadi lucu semua ya. Tapi masa nggak ada satu pun yang paling lucu deh, yang Om Bud anggap paling lucu itu apa gitu? Yang paling lucu di ini ya, di Twitter ya. Yang paling lucu apa ya? Habis kita ketawa-ketawa mulu sih, mau kumpul di mana juga ketawa. Nah, tapi yang paling lucu bener gini nih. Ini admin GL ini sudah terhimpun semua nih ke dalam satu grup Twitter. Tapi Om Bud yakin nggak pernah temu muka sama sekali. Kemarin Mingka datang ke Bali, ngajak ketemu, giliran ketemu sudah balik. Walah, susah pokoknya, lucunya di situ, wes. Kami kenal suara, kenal tulisan, terus kalau jawab nanyanya apa, jawabnya apa, tapi nggak tahu aja. Itu yang paling lucu sampai sekarang nih, bertahun-tahun lah kita sudah dari 2019. Oke. Oke, makasih Om Bud. Jadi belum pernah tatap muka sama sekali ya. Apalagi kemarin pandemi ya. Jadi susah ya untuk ketemu. Kalau Gus, nanti kita bikin kopdar di Borobudur aja nanti ya, Om. Boleh ya itu ya? boleh. Tapi tunggu harga tiketnya mahal dulu ya. Nah, itu makanya. Biar Om Bud cuan dulu lah. Iya. Halo. Iya, makanya kan orang-orang datang nanti beli tiket semua itu, Om. Iya, betul. Benar. Kalau Gus gimana? Ada pengalaman lucu nggak? Yang paling lucu nanti kalau saya ngomong pengalaman lucu. Pengalaman lucu kita ya kalau kita nge-tweet kemudian saling saut itu kan lucu-lucu dari netizen atau dari follower kita itu. Nah, ini yang tadi nyambung di saya ngobrol di awal tadi. Sebelumnya kita underestimate ya dengan teman-teman yang bikin akun dengan tambahan garis lucu di belakangnya itu. Saya pikir mereka bukan siapa-siapa, dan ternyata mewakili dari komunitasnya masing-masing yang real gitu. Nah, itu lucu sekaligus saya kagum dengan mereka semua ini. Nah, yang kemudian menjadi PR hari ini, kita ini kan sudah bikin komunitas ya, tadi yang disampaikan Om Bud itu. Kemudian kita lempar-lempar job di DM, kan kita nyimak juga itu Om Bud, meskipun kita gak jarang ikut nimbrung. Kemudian antar netizen juga bisa cair semua kalau kita lagi ngobrol. Nah, harapan kedepannya ini kita lebarkan ini sampai ke universe yang berbeda. Maksudnya apa?
kalau hari ini antar umat beragama, antar ormas yang selama ini dikiranya saling bertentangan padahal bisa saling guyonan. Jadi andaikan bisa sampai pada tingkat antar negara katakanlah. Hari ini kan kita belum bisa ngajak guyon teman-teman Yahudi ya. Teman-teman Yahudi yang hari ini sedang bertikai belum pernah kita ajak guyon itu. Iya. Teman-teman Syiah yang hari ini sedang perang dengan yang lain juga belum pernah kita ajak guyon. Makanya ayolah kita walaupun GL-nya juga ada, betul. Iya ada. Yahudi GL ada, Syiah GL ada. Setelah ini minimal Syiah yang ada di Indonesia, ayolah kita ajak guyon. Sering kita ngobrol di Twitter gini. Biarlah yang di Suriah itu Sunni dan Syiah bertikai. Tapi kalau di Indonesia kita Sunni dan Syiah itu ngopi gitu ya, bukan bertikai. Kalau di sini ngopi. Nah, makanya kita pengen melebarkan ini, kita jadikan resolusi aja ya Om Bud sama ini Mingka ini ya, untuk kedepannya kita ajak Yahudi yang biasanya suka bertengkar itu diajak guyon bareng, mungkin nggak kayak gitu itu. Ya, ada Romozu yang sedang nyimak ini, kita pengen dapat fatwanya dari Romozu juga ini. Ya sudah, itu kelucuan yang sebetulnya serius, tapi kita pengennya ada sisi lucunya dari semua itu. Dan memang nggak boleh tegang-tegang beragama. Nah, sebab kalau kalau beragama tegang-tegang, nanti kita ngambil jatahnya Maerot itu. Biar dia aja yang bikin tegang. Nah, makanya kalau tegang jadinya kayak Zionis itu, macam kayak teman-teman yang Yahudi itu terlalu tegang, jadinya kayak gitu. Ayolah kita ajak guyon biar nggak terlalu tegang dia. Tahun depan itu Mingka atau ada nggak? Ya kalau pengalaman paling lucu itu kayak gini, justru muncul pertanyaan kalau kita nge-tweet itu ya. Kalau terlalu guyon terus dibilang ini akun kok cuman guyon terus. Nanti kalau ada yang serius dibilang lucunya di mana? Kadang-kadang kan kita hidup itu tidak harus selalu lucu. Tetapi yang serius bisa ditanggapi secara lucu gitu. Tapi kadang-kadang itu kalau terhadap follower pokoknya maha benar lah mereka katanya. Jadi yang paling lucu pengalamannya justru itu, pertanyaan lucunya di mana. Dan kita pengen lucu tapi kita sendiri tidak menghadirkan kelucuan, itu juga lucu gitu. Kayaknya juga nggak nemu itu lucunya di mana ya. Iya, kadang-kadang kita sendiri nggak tahu lucunya di mana. Iya, sampai dibilangin garis lucunya dihilangin aja ya. Kadang, tapi juga benar katanya si Gus. Ada komen-komen di tweet kita yang sangat menyegarkan, sangat baru dan lucu banget, sampai kadang-kadang kita minder. Ini benar kita yang garis lucu apa mereka ya sebetulnya gitu ya Gus ya. Iya. Ya itu yang kita harapkan dari satu umpan lucu kemudian menjadi saling umpan berikutnya, dan akhirnya ya suasana lucu kan terbangun juga. Gitu kan, dari hasil obrolan pengennya kayak gitu memang. Tapi sayangnya nggak ditanya sama Mas Dendi, dukanya apa jadi garis lucu, jangan tanya senengnya aja. Saya tanya kalau dukanya apa? Dukanya itu kita dituduh buzzer padahal nggak terima bayaran, itu loh. Padahal sudah berharap kita ya. Iya, padahal sekalian lah dibayarin gitu kan. Enak gitu. Iya. Ya dibayar. Tapi enggak kan. Cuma dituduh apa? Cuma dituduh doang. Duitnya nggak terima. Yang nuduh serius banget kan. Iya. Tapi yang nuduh nggak konsisten. Kadang-kadang dituduh buzzer, kadang-kadang dituduh kadrun. Baik. Ini Om Bud, Gus sama Mingka, kita sudah sampai di pertanyaan. Ada beberapa sampaikan oleh Pak Wid. Dan seperti biasa,
karena saya tunanetra, saya punya mata-mata. Jadi nanti asisten saya akan Masya Allah. Ya. tulis. Hilang suaranya Mas Dendi. Ini Komnas HAM aja nggak ada sinyal, ini gimana ini? Halo. Halo, masuk. Nggak masuk. Oh, bukan nggak. Lannya kau cabut. Oke, Muklis bisa tolong bacain pertanyaannya? Ini mata-mata saya ini, Gus, Ika sama. Iya, silakan. Halo, Happy Human. Wah, siapa Ya, ini? ini aku Tari. Di sini aku berperan sebagai Muklis karena dari tadi semua itu udah nunggu-nunggu. Oh, ini cowok semua, nggak ada ceweknya. Iya. Kan denger suara cewek di siang hari ini gitu. Ombud jadi nggak ngantuk kan? Oke, jadi di sini udah ada beberapa pertanyaan dari netizen di utas Twitter kita. Ini aku bacain aja ya langsung ya buat Ombud, terus buat Minka sama buat Gus. Nah, di sini pertanyaan pertama itu sebenarnya tadi udah dijawab sih sama Gus. Di sini pertanyaannya, Gus NU, Minka dan Ombud pernah ngopi bareng nggak sih? Kalau Jadi sebenarnya tadi yang soal ngopi bareng udah dijawab kalau belum pernah bertemu secara tatap muka, tapi Ya. di grup di Twitter. Nah, itu kira-kira di grup itu pernah ngopi ya? Pernah ngerasain siapa enggak? Ngopi bareng pernah, tapi tempatnya berbeda. Beda ya. Cara ini ya daring Ya. Jadi biasanya yang ngopi dikirim fotonya, terus yang makan kue dikirim fotonya juga, terus membayangkan masing-masing gitu. Oke, mantap. Berarti itu soal apa ya? Apa canda-canda atau kira-kira Putus. Oh, sekarang gimana? Jelas. Oke. Bisa diulang pertanyaannya. Nah, kalau pas lagi ngobrol-ngobrol gitu bareng-bareng dengan admin garis lucu yang lain itu kira-kira yang diobrolin itu apa? Ngerasanin siapa, ngomongin siapa gitu. Apa yang diobrolin yang lucu-lucu terus gitu. Kan soalnya kalau di Twitter kalau misalnya replayan itu udah yang lucu-lucu, barangkali kalau lagi ngobrol bareng gitu ngomonginnya serius tuh Om Bud, terus Gus sama Minka. Oh. Monggo, Gus yang jawab. Monggo. Ya, kayaknya kalau saya nyimak obrolan teman-teman di grup itu kan, itu kayak mereka sedang membahas kira-kira 2024 siapa yang mau nyewa kita gitu. Kan sudah kadang dituduh jadi buzzer ini. Iya. Syukur aja gitu kan. Tapi Iya, belum ada betul. yang nelpon kayak ini ya. Enggak ini Bu ya. Kayaknya kita nggak akan jadi buzzer juga. Nggak ada. Tapi gini, kalau di grup itu guyon yang suka saya si Koh garis lucu kadang muncul nyeletuk lucu dah itu kabur gitu kan. Terus kemudian Beli Hindu juga kalau dia lagi rame Twitternya suka nyombong ngirim ke grup. Nah, tapi ada juga hal-hal yang positif gitu ya. Yang lain sih positif, ini lebih positif. Seperti yang kemarin Minka bikin gitu, kita bikin lomba video vlog ya Minka ya untuk netizen itu juga itunya mana toleransimu, temanya mana toleransimu itu udah berjalan 2 kali ya, apa sekali ya kita jalan ya 2 kali ya. Jadi yang pertama itu responnya sangat bagus, yang kedua mungkin karena negara sudah agak adem tentram. Jadi tidak seperti 2019 dulu responnya, tapi ya tetap banyak juga. Nah, itu juga hal-hal positif lah yang kita berusaha untuk
tularkan lah sesama di grup dulu lah, baru terus ke sesama netizen di Twitter. Jadi kalau obrolan-obrolan lain ya paling kita ngebully teman-teman yang ada di situ. Gitu. Ya, tadi kan Om Bud udah menjawab. Terus sekarang langsung ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Ini pertanyaan FC tadi kayak kata Gus kan kagum sama komunitas-komunitas yang bikin akun garis lucu. Nah, ini komunitas garis lucunya malah nanya gitu. Mungkin nanti jadi tambah lebih kagum gitu. Nah, nggak ada punya. Padahal sependek pemahaman saya, mereka itu sungguhnya lucu loh. Hehehe. Gitu. Gimana nih, Gus sama Minka nih jawab pertanyaan FC garis lucu ini? Ini apa putus-putus ya, saya nggak nyimak. Diulang di poin pertanyaan yang dari Twitter tadi, Pak. Oke. Pertanyaannya ada dari FC garis lucu. Pertanyaannya gini, kenapa nggak ada garis lucunya? Padahal pendek ya mereka itu sesungguhnya lucu, hehehe gitu. Apa yang nggak ada garis lucunya? MUI. Oh, MUI. MUI. Wah, iya itu. Silakan dijawab. Nggak berani. Enggak. Ada ini, ada MUK juga nanti kan. Kalau itu biar Gus NU aja yang jawab, kalau saya nanti kualat. Monggo Gus, monggo Gus. Monggo. Apa MUI garis lucu ya ini maksudnya? Iya. MUI garis lucu itu nggak perlu dibikin kan, dia sudah lucu sendiri. Gitu kan. Nah, itu dia. Makanya secara tanpa ditambahi embel-embel sudah lucu. Makanya kita menikmati semua yang dituliskan oleh beliau. Jadi ayolah kita jadikan semua ini dalam kacamata lucu aja. Ya. Ya itu nggak tahu kan, teman-teman silakan kalau mau bikin. Nanti kalau satu saat disemprit ya tinggal diarah. Budis gak berani jawab ini pasti. Karena lompat pagar kata. Iya, ntar dibilang lompat pagar lagi, susah ini. Padahal kita kan memang pagar kita nggak tinggi-tinggi banget kan. Iya. Bisa dilongok. Iya. Aduh. Itu tapi benar Gus, mungkin ya karena sudah lucu-lucu jadi nggak perlu buat garis lucu lagi lah gitu mungkin. Ya lucunya MUI itu kan bukan dari statementnya atau dari tweetannya. Yang kadang bikin lucu kan dari replay itu yang di dalam. Om Bud cuma ikut ketawa kalau ada yang disalahin Gus ya. Gus. Ya kan kita memang membaca kenyataan kan kayak gitu. Minka gak ikut-ikut ya. Enggak kan, di kata MUI itu kan ada ulama ya. Ulama itu kan orang yang dengan keilmuan yang sangat tinggi. Maka kita sering dengar apa yang disampaikan Gus Dur itu, semakin tinggi orang dalam hal ini keilmuannya ya semakin mereka bisa memahami perbedaan. Nah itu ya sudah selesai kan berarti. Mereka lucu dengan sendirinya gitu. Ya, silakan. Halo kalian, memberikan dampak nih karena lagi ke job lagi nih semua. Saya mau ya. Ini nggak disabotase sama pihak sana ya? Putus-putus. Pertanyaan buat 3 admin, sebenarnya pernah nggak sih kalian itu dapat ancaman yang sampai mengganggu keluarga karena sebuah tweet yang pernah dibuat itu?
Kalau ombud nggak pernah, karena sampai sekarang orang nggak tahu ombud siapa. Makanya tadi ditanyain kemarin, dimintain KTP, NPWP, ombud nggak mau. Ya. Ombud itu kan Cari ibu ya, jadinya kan beliau nggak punya keluarga di rumah kayak nggak pernah diajak keliling kayak sama cucunya. ada pertanyaan Kalau lagi. Sorry, Gus, Om Buddha ini asisten. silakan. Masih ada pertanyaan lagi nggak, Muklis? Atau udah selesai? Sih habis. Oh, monggo lanjut. Oke, lanjut nih berarti. Oke, karena memang tidak kenal ya, tidak tahu siapa Gus. Ini hostnya suaranya putus-putus ya dari tadi ya. Woi, halo, halo. Apa kita yang jadi host aja, kita baca? Iya, kita jadi host aja. Pertanyaan berikutnya ya. Halo. Gus, Mas garis lucu dia. Iya. masih putus-putus, Gus. Sudah Masih. lancar sekarang. Sudah. Ini masih putus-putus? Udah lancar ya. Iya. Cabut lagi, Gus, kabel LAN-nya itu loh. Jadi nah, nanti kalau Ombud yang terus saya evaluasi. Jadi ini tadi kan kira tidak ada pertanyaan, berarti beneran ini nggak ada pertanyaan lagi. Habis ya, oke. Berarti terpaksa closing statement nih, Gus. Ombud sama Mingka bisa ngasih ini nggak? Silakan, siapa duluan, monggo. Gus dulu lah, yang paling sepuh. Baik, ini kan sudah selesai berarti kan setelah ini. Oke, closing statement-nya ya karena di Indonesia Majemuk ya yang sering tadi disampaikan, maka masing-masing agama atau masing-masing komunitas ini ya marilah saling menguatkan ideologi masing-masing. Kalau di Islam biasa disebut akidah. Kita yang dari Islam menguatkan akidah kita, kemudian dengan mengajari generasi kita dengan akidah yang baik, dengan keyakinan yang kuat. Anak-anak kita ini kalau masih kecil-kecil kita suruh menghafal wujud kita bakon. Nah, itu ini Mika biar dengar. Mukhalafatul lil hawadis. Itu insya Allah anak-anak yang kecil sudah hafal. Tujuannya apa? Ya karena akidah ini kan seperti ikatan atau yang kita sebut sebagai tali yang mengikat. Kalau akidahnya sudah kuat, nanti bergaul dengan siapapun yang nggak akan khawatir untuk lari kanan, lari kiri. Nah justru ketika mereka yang mudah emosi, mudah tersinggung, jadi kita curiga akidahnya masih kurang kuat dulu ngikatnya gitu loh. Ya kayak kalau kita ibaratkan sebagai pohon yang kokoh, kemudian pohon itu masih mudah terombang-ambing kanan kiri, ya barangkali perawatannya kurang baik dulu biar bisa kokohnya gimana, dia nggak memikirkan itu. Nah, pada akhirnya hari ini kita menemukan Katolik garis lucu, Budi garis lucu, Buddhis garis lucu, dan semuanya yang garis lucu ini mereka bisa guyon. Saya apresiasi dengan keyakinan bahwa mereka ini pada dasarnya orang-orang yang akidahnya kuat-kuat semua. Jadi nggak khawatir terombang-ambing dengan situasi, dengan guyonan yang orang bilangnya lompat pagar, kita padahal ya biasa aja kayak gitu. Dan ini bisa menjadi atmosfer baru di pergaulan kita di kancah Twitter, di kancah Instagram, biar selamanya kita ini ya nggak saling curiga, kita bisa santai, kita bisa saling menghormati dan lain sebagainya. Itu dari saya. Terima kasih. Oke. Tadi putus-putus nggak ini? Enggak. Masuk semua. Ya, masuk ya. Gus lancar, Gus. Hostnya yang putus-putus.
Silakan yang lain, monggo. Ya, kalau closing statement ya, apa namanya, karena hari ini itu persis tanggal 27 Juli, saya kira itu tadi konteksnya kita diundang itu pas untuk memperingati apa namanya kuda tuli, kerusuhan 27 Juli ya. Kita harus mengingatnya itu karena sampai sekarang nggak pernah terselesaikan juga pelanggaran HAM yang dilakukan di masa akhir-akhir periode Orde Baru. Saya kalau konteks HAM, karena ini kan hak asasi manusia juga, saya ingat dulu itu ada Romo Mangun pernah cerita gitu. Kalau ada dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya hingga berdarah dan sakit, itu tidak melanggar HAM. Tapi kalau ada tentara merontokkan gigi, nah itu melanggar HAM. Jadi Romo Mangun pernah punya statement itu. Itu yang harus kita ingat, bagaimana sebenarnya komunitas-komunitas sekarang ini selalu mengingat bahwa ekspresi keagamaan apapun itu adalah hak asasi manusia. Makanya seperti yang Gus NU tadi sampaikan, itu saya pernah Minka pernah membuat Twitter begini. Bekali anak-anakmu dengan iman dan moral yang kuat, lalu suruhlah dia bergaul dalam masyarakat sekitar. Suruh berteman dengan siapapun juga, dan jangan batasi bergaul hanya dengan teman-temannya yang sama. Maka setelah dewasa, dia pandai menggauli dan hidup bersama dalam NKRI. Itu masih sangat relevan untuk saat ini, bagaimana kita membekali generasi-generasi di bawah kita dengan iman dan moral dalam keluarga ya, kalau iman dan moral ya. Gitu. Jangan iman dan moral selalu ditarik-tarik untuk dalam konteks bernegara, tapi dalam keluarga anak-anak kita bekali dengan iman, dengan moral yang kuat, baru kemudian dia hidup dalam masyarakat untuk membangun negara ini. Itu closing statement dari Kak Minka. Terima kasih. Oke, terima kasih Ombud. Oke, kalau Ombud cuman menyampaikan sedikit bahwa ini kata guru Ombud ya, waktu itu disampaikan bahwa di masa apapun dalam kehidupan manapun, orang-orang bisa mencapai tingkat spiritualitas yang tinggi, orang-orang bisa mencapai pendalaman iman yang kuat, orang-orang bisa mencapai tujuan hidupnya dia ketika kondisi lingkungannya dalam kondisi yang aman, tentram, dan saling menghargai. Karena dalam kondisi aman, tentram, saling menghargai, orang bisa berupaya maksimal tanpa ada ketakutan. Nah, Indonesia sebetulnya aman, tentram, dan saling menghargai. Sehingga sangat sebagai tempat yang sangat baik untuk orang-orang ini bisa mendalami spiritual, mendalami ajaran agama, mendalami keyakinan sesuai dengan tradisi yang dijalani. Nah, ini yang perlu kita jaga dan pertahankan sehingga kita bisa menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Karena meskipun betul ada negara-negara lain yang kebebasan beragama atau negara sekuler lah yang di situ agama tidak menjadi hal yang utama, tapi keistimewaan kita di Indonesia seperti itu. Jadi ini salah satu cara kami umat Buddha juga bagaimana menjaga lingkungan, saling menghormati, saling menjaga, sehingga sama-sama bisa mencapai tujuan dari keyakinan yang didalami. Sebab kalau negara dalam keadaan rusuh, negara dalam keadaan tidak baik-baik saja, negara dalam keadaan chaos, jangankan mau beribadah, berpikir nanti masih hidup aja itu susah. Itu sih kalau dari Ombud. Jadi ayo kita bersama-sama jaga toleransi, jaga keberagaman ini, jaga ketentraman supaya kita bisa beribadah juga sesuai cara kita masing-masing dengan tenang.
Mungkin itu Mas Dendi. Oke, good, Gus, Inka, apa caranya ini itu? Putus nyambung kayak lagu Mas. Kayak orang pacaran aja, putus-putus. Halo, apa sudah masuk? Saya? Masuk Mas. Tapi Tadi keluar masuk lagi, ntar bahaya biasanya. udah masuk ya, jelas. Oke. Sampai mana tadi ini gara-gara putus ya. Saya terima kasih buat semuanya. Tapi ternyata ini saya cuma mancing aja, itu closing statement. Ternyata belum selesai. Jadi saya mengingatkan Happy Human yang belum daftar hadir dan evaluasi tadi dapat. Putus lagi. Daftar hadirnya di mana sih? Halo. Daftar hadirnya di mana? Daftar hadir di UTAS Komnas HAM. Oh, iya. Nanti bisa. Oh. Ayo, bisa. Halo Om Bud, Minka dan Gus, suara saya terdengar nggak ya? Jelas sekali. Jelas sekali. Ini merdu dan jelas. Jelas sekali. Oke, kayaknya ini ada masalah nih dengan wifi-nya di kantor Komnas. Mungkin berburuk sangka kita ya, mungkin ada ini dari garis lucu nih, garis lurus. Dari garis lurus nih ini kayaknya nih ya. Mas Dendi mungkin bisa ngobrol dari sini? Oh bisa nih, bisa. Oh iya, bisa masuk bisa. Coba. Oke, sorry nih Happy Humans dan admin garis lucu. Saya jadi putus nyambung ini. Ini saya mengingatkan mengisi daftar isi dan evaluasi karena Happy Human nanti dapat hadiah. Gus, Om Bud sama Minka bisa ngisi juga kalau mau dapat hadiah. Nah, tadi ini ternyata belum selesai. Saya baru di WhatsApp seseorang gitu, katanya ada pesanan dari Mas BK. Nah, Mas BK sudah ngirim mata-matanya buat ngomong di sini. Silakan ya, mata-matanya tadi Ayu itu. Aduh, maaf Om Bud gitu. Jadi sebenarnya saya di sini untuk ngeramein aja sih, karena dari tadi tuh kita semua yang ada di Komnas tuh ketawa-ketawa terus, alhamdulillah, di tengah gempuran pekerjaan kami tentang penyelidikan banyak kasus. Itu kami senang sekali bertemu dengan Om Bud, Minka, Gus, dan semua pendengar yang ada di sini. Kita ketawa-ketawa gitu, dan tujuan kami untuk melaksanakan diskusi ini mengenai kita bisa kok hidup berdampingan, bertoleransi gitu ya Om Bud gitu, dengan berbagai kebebasan kita berpikir, berhati nurani gitu tentang kehidupan berbangsa itu ini sekali, ragam sekali begitu. Ini karena saya mata-mata gitu tadi kata Mas Dendi, mata-mata dari Mas BK. Mungkin sedikit ingin kok jadi serius ya kalau saya masuk ya, makanya dari tadi tuh saya nggak mau masuk karena jadi serius Om Bud gitu. Ayo kita ketawa dulu. Nah, udah nggak serius kan? Udah nggak serius, betul gitu. Di Komnas HAM ternyata banyak mata-mata ya. Tadi ada mata-matanya Mas Dendi, ini mata-matanya Om BK. Iya, betul, ada mata-matanya Mas Dendi tadi, ada dua, ada Mas Batari sama Mas Muklis. Ini mata-matanya Mas BK begitu. Ingin kembali memanggil kita semua untuk bisa merebut ruang begitu, merebut ruang berbangsa dan bernegara. Mari bertoleransi dan beragama dan berkeyakinan dengan penuh komedi begitu, jangan serius-serius, hidup ini sudah pusing begitu ya. Kita tambahkan dengan komedi-komedi jenaka yang tentu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Tadi sepakat sekali dengan Gus bahwa
toleransi adalah kesediaan untuk menerima seseorang atau sesuatu, khususnya pendapat atau perilaku yang tidak disetujui atau tidak disukai. Mungkin dalam bahasa anak gaul zaman sekarang kayak agree to disagree gitu. Kita semua beragam, kita perlu melihat itu sebagai suatu kekuatan begitu, karena sesungguhnya Komnas HAM penting hadir di sini, hadir bersama dengan teman-teman admin Garis Lucu di sini untuk sebagai sebagai gambaran bahwa kerja-kerja Komnas HAM membuat standar norma dan pengaturan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, kemudian kebebasan berekspresi dan berpendapat itu tertuang dari ruang-ruang bersama yang kita bangun ini begitu. Dalam konteks opini dan keyakinan keagamaan, tentu setiap orang, kita sebagai warga negara memiliki tanggung jawab untuk menghindari sejauh mungkin ekspresi yang dapat menyinggung orang lain atau kelompok lain. Setiap orang juga bertanggung jawab memastikan bahwa ekspresi, praktik, dan pemajuan dari pandangan yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, atau keyakinan yang berbeda, atau bahkan tidak berkeyakinan, tidak beragama, itu disampaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam hal terjadi perbedaan pandangan tentang masalah-masalah tersebut yang bersumber dari keagamaan atau keyakinan, tadi saya kami senang sekali mendengar obrolan-obrolan Ombud, obrolan Minka dan Gus begitu yang oke, kita sudah menerima perbedaan itu gitu, dan negara nih udah masuk ke negara nih Ombud nih udah agak gimana gitu ya. Negara itu harus menghormati pandangan-pandangan tersebut begitu. Namun tentu kita sepakat bahwa negara tidak dapat menentukan satu pandangan sebagai kebenaran tertentu dan menjadikan pandangan lain tidak dapat disampaikan. Perbedaan-perbedaan pandangan itu kan lumrah begitu ya. Kita sebagai manusia yang beragam, apalagi Indonesia begitu, terkait dengan pandangan politik atau pandangan terhadap orientasi seksual misalkan atau identitas gender, itu harus diletakkan pada konteks adanya debat publik dengan tetap mengedepankan pelindungan hak asasi manusia begitu. Dan sebagai warga negara begitu ya, saya juga sebagai warga begitu, penting untuk bagi kita setiap penganut agama, setiap penganut keyakinan atau bahkan tidak memilih untuk tidak beragama atau memilih hanya untuk bertuhan tanpa beragama dan yang lain-lain, itu juga kita semua mempunyai kewajiban untuk mengembangkan toleransi yang mensyaratkan kesadaran bahwa masing-masing individu memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Udah baca undang-undang saya ini, Gus sudah ngomongin di depan hukum, di depan ini ya, kedudukan hukum dan pemerintahan begitu. Dan tadi Mas Beka di awal sudah menyampaikan sedikit tentang pembatasan bahwa bagaimanapun ruang internum kita tentang beragama dan berkeyakinan itu sama sekali tidak dapat dibatasi begitu, dan pembatasan itu terhadap ekspresi keagamaan harus sesuai dengan maksud saya pembatasan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan hanya dilakukan pada hak menjalankan agama atau keyakinan dan dilakukan berdasarkan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, kesusilaan, moral masyarakat dan yang lain-lain gitu. Rasanya sih itu semua yang mengkerangkai begitu, dan mudah-mudahan ini sesuai dengan pesannya Mas Beka gitu ya, Mas Dendi ya, terhadap tadi, dan dan pesan untuk para pendengar sekalian terutama anak muda, karena biasanya Ombud kami itu di tim di Komnas HAM tuh mempunyai podcast Ruang Tangkap Rasa dan mempunyai ruang untuk berekspresi, untuk berkarya begitu, termasuk ekspresi keagamaan begitu. Pesan untuk orang-orang muda begitu yang menjadi pendengar spesies kita pada sore hari ini adalah mari kita menjadi pendengar atau warga negara yang saya salah baca skrip ini, maaf, menjadi Mbak Ayu, ya. Kemungkinan Mbak Ayu, saya rasa kemungkinannya dua ini Mbak Ayu, baru datang dari Mak Erot atau kurang minum.
Enggak. Tegang soalnya. Enggak, Tegang soalnya. Tegang ya? Iya, soalnya saya di pinggir saya tuh ada Mas Dendi dengan mata yang melotot, tapi sebenarnya apa namanya tuh apa ya? Tuh kan tegang lagi kan? Malah kami ketawa-ketawa begitu. Apa namanya tuh, dan kita perlu gitu ya Om Budia untuk melihat apa sih yang bisa diekspresikan dalam berkomedi dan bertoleransi, dan apa yang tidak boleh kita ekspresikan dalam berkomedi dan bertoleransi. Gitu maksudnya ya. Tadi saya baca salah skrip bacanya. Salah baca skrip maksudnya. Aduh, karena pulang dari Maerot ini kayaknya saya ya jadi salah nulis. Salah baca, kok salah nulis. Gitu. Kira-kira mungkin seperti itu ya, karena kita berdiskusi ngobrol-ngobrol ini juga yaitu untuk kampanye tentang ekspresi keagamaan, tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan gitu. Mas Dendi, boleh bisa langsung lagi ke Mas Dendi. Oke. Aman ini Mas Dendi, suaranya kayaknya udah dibenerin nih. Udah masuk nih? Udah masuk. Beneran? Beneran. Oh ya. Ya itu saya bisa dengar suara saya sendiri kayaknya. Ya, itu tadi penjelasan yang sebenarnya lumayan panjang, tapi belum cukup mengisi waktu kurangnya kita. Dan saya tetap mau mengingatkan lagi Happy Humans, isi daftar hadir dan evaluasi karena akan dapat hadiah menarik dari kami semua. Dan Gus, Om Bud sama Mingka boleh ngisi juga, silakan. Siapa tahu dapat hadiah juga. Dan itu tadi saya ngambilnya ada beberapa hal gitu dari admin garis lucu, bahwa ya kebenaran itu tidak bisa dipaksakan kan. Jadi tergantung keyakinan masing-masing orang. Jadi jangan berusaha membenarkan sesuatu itu secara mutlak kan gitu. Karena yang mutlak itu agama dan yang rusuh itu politik. Oke, saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf karena memang tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Dari Happy Human, sorry kok Bapak Ibu jadinya. Dari Happy Human semuanya. Karena tadi udah denger Maerot ya, jadi ini iya, Bapak Ibu jadi ya. ada Bapak Ibu nih. Saya kira sampai di sini dulu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Mungkin banyak salah saya di sini, dan pastinya saya akan dievaluasi. Terima Nanti aja kasih pas sudah lebaran, Mas. Iya. Evaluasinya nggak pas lebaran, Pak. Besok bisa soalnya. Oke. Nggak minta maafnya. Minta maafnya pas lebaran. Oke, ya Iya. baik kalau gitu. Saya kira saya lebaran nanti minta maaf. Sampai di sini dulu pertemuan diskusi tanggap rasa di MySpace. Ini baru pertama di MySpace, jadi saya juga agak ribet karena biasanya di Zoom. Tapi terima kasih Gus, Om Bud sama Minka, lucu banget. Saya banyak inspirasi, banyak dapat materi lah. Mungkin nanti suatu. Jadi sekarang akun garis lucu dilindungi Komnas HAM ya? Pasti. Nanti makanya saya bikin nanti juga disabilitas garis lucu. Oke, siap. Disabilitas garis lucu udah ada belum sih Mas Dendi? Belum ada kayaknya. Bikinlah disabilitas garis lucu dong. Iya nanti masih ngumpulin materi nih loh dari mas admin. Loh tadi Om Bud aja nggak perlu materi buat jadi garis lucu. Wah kalau Om Bud memang isinya materi, dianya itu sudah materi. Sorry Om Bud, bercanda ya. Nggak apa-apa. Lebaran masih jauh. Iya. Saya kira itu Happy Humans. Terima kasih sudah hadir. Oh ya, lupa saya ini terakhir nih. Saya lupa mengingatkan Happy Humans. Kalau pingin tahu podcastnya Tanggap Rasa, bisa kunjungi tanggaprasa.id atau di channel YouTube-nya Komnas HAM, atau follow Twitter-nya Komnas HAM @komnasham ya. Betul. Ya benar ya. Terus sama IG-nya Komnas HAM apa? Komnas.ham. Komnas.ham. Betul. Sama Facebook Komnas HAM. Betul. Jadi itu karena saya tidak bisa lihat teksnya. Oh ya, Spotify. Ruang Tanggap Rasa. Spotify-nya Ruang Tanggap Rasa. Jadi kunjungi terus kalau Happy Humans ingin belajar HAM, dan sana menarik banget. Saya banyak belajar dari sana. Padahal saya orang Komnas HAM, saya belajarnya juga dari sana. Banyak suara saya. Oh iya, apa sih?
Saya nggak dengar. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di diskusi Tanggap Rasa berikutnya. Salam Siap, toleransi. Ya, Terima kasih Om Bu. Salam toleransi. oke. Selamat sore semuanya. Terima kasih Om Selamat Bu. sore. Sampai jumpa. Terima kasih, Ci terima kasih. Ayu, Terima Mas kasih Dendi. banyak. Iya. Salam GGMU untuk Mas TK. Oh, nggak bisa. You'll never walk alone. Liverpool nomor 1. Kan saya mata-mata Mas Beka, jadi saya dukung Liverpool, Om Bud, mohon maaf. Oh ya. Saya Mancunian kok Om Bud. Sama kayak Om Bud. Terima kasih ya Om Bud. Terima kasih Om Bud. Dah. Dan ini sehat Oke, selalu. terima kasih. Pamit ya. Pamit. Pamit. Romosu. Siap. Yuk.